Halo, perkenalkan nama saya S. Filbert Jose Sekitaran dengan NIM 260401251200032 dari kelas Ilmu Kelautan A. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas olah data mengenai regresi gelombang. Pertama-tama, kita masuk ke bagian nomor. Kita blok seluruh datanya. Kemudian kita pilih sort and filter. Kita pilih sort smallest to largest. Di bagian sini kita pilih continue with the current selection. Kemudian kita sort untuk mengurutkan nomornya. Kemudian di kolom D kita isi tinggi gelombang. Nah, di periode kita isi periode gelombang. Kemudian data periode tadi kita blok seluruhnya. Kemudian kita Ctrl X, kita pindahkan ke sebelahnya, Ctrl V. Kemudian di sebelahnya kita masukkan 3 digit NIM terakhir kita, yaitu NIM saya 0,32. Lalu kita drag sampai bawah. Nah, setelah itu di bagian tinggi gelombang kita masukkan rumus sama dengan buka kurung data tinggi puncak dikurang data tinggi lembah, tutup kurung, lalu enter. Kemudian kita drag datanya sampai ke bawah. Nah, setelah itu di periode gelombang kita masukkan rumus sama dengan buka kurung data yang periode sebelumnya tadi ditambah NIM terakhir saya, tutup kurung, lalu enter. Kemudian kita drag. Nah, setelah itu di sini kita masukkan jumlah HMT minimal, HMT signifikan, HMT maksimal, dan yang terakhir korelasi. Di bagian tinggi gelombang yang jumlah kita masukkan rumus sama dengan sum buka kurung, kita masukkan seluruh data dari tinggi gelombang dari D2 sampai D201. Kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Di HMT minimal kita masukkan rumus sama dengan average buka kurung, kita masukkan data dari tinggi gelombang dari D2 sampai D21, tutup kurung, kita enter. Lalu di HMT signifikan kita masukkan rumusnya sama dengan average buka kurung data tinggi gelombang dari D2 sampai 67, 67, tutup kurung, lalu enter. Kemudian di HMT maksimal kita masukkan rumus sama dengan average, lalu kita buka kurung, lalu kita masukkan seluruh data dari tinggi gelombang. Nah, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, di korelasi kita masukkan rumus sama dengan korel buka kurung, kita masukkan seluruh data dari tinggi gelombang, koma, kita masukkan seluruh data dari periode gelombang. Setelah itu tutup kurung dan enter. Kemudian di bagian jumlah periode gelombang kita masukkan rumus sama dengan sum buka kurung, kita masukkan seluruh data periode gelombang dari E2 sampai E201. Kemudian tutup kurung dan enter. Di HMT minimal kita masukkan rumus sama dengan average buka kurung, kita masukkan data periode gelombang dari E2 sampai E21. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Kemudian HMT signifikan kita masukkan rumus sama dengan average buka kurung, kita masukkan data periode gelombang dari
E2 sampai 67, tutup kurung lalu enter. Kemudian di HMT maksimal kita masukkan rumus sama dengan average buka kurung, kita masukkan seluruh data dari periode gelombang, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, di bagian korelasinya tidak perlu kita isi karena sebelumnya sudah kita isi, dan rumus dan caranya juga sama. Kemudian kita masuk ke insert, ke bagian scatter, kita pilih yang pertama, kita geser dan kita atur ukurannya, dan kita klik kanan di gambar, kita pilih select data, kita pilih add, kita masukkan series name-nya yaitu regresi gelombang. Kemudian series X value kita masukkan data periode gelombang, kemudian kita enter. Kemudian data series Y values kita masukkan data dari tinggi gelombang, kemudian kita enter, kita klik OK lagi. Nah, kemudian kita ke chart elements, kita checklist di bagian axis title, legend, dan juga trend line. Di bagian axis title kita ganti menjadi periode gelombang. Kemudian di bagian axis title kita masukkan tinggi gelombang. Nah, lalu di bagian chart elements tadi kita ke trend lines, kita pilih more options, kemudian kita checklist display equation on chart dan display R squared value on chart. Kita close. Kemudian setelah mendapatkan data ini, kita geser ke bagian sini agar tidak terganggu. Nah, demikian tugas olah data saya mengenai regresi gelombang. Sekiranya apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.